Halo para penggemar dan pecinta fisika, pada video kali ini saya akan membuat ringkasan bab induksi magnet. Full satu bab ya. Nah, induksi magnet itu adalah gejala timbulnya medan magnet yang ditimbulkan arus listrik. Jadi kalau misalnya di rumah Anda ada kabel berarus listrik, itu pasti akan menimbulkan medan magnet di sekitarnya. Yang pertama kita pelajari dulu mengenai induksi magnet di sekitar kawat lurus berarus. Kawat lurus berarus nanti kita bagi dua, yaitu kawat lurus sangat panjang itu berarti dalam bahasa ekstrimnya panjang taingga. Nah, terus kemudian yang kedua nanti ada kawat yang panjangnya terbatas. Nah, kawat lurus panjang taingga itu maksudnya kalau panjang kawat ini jauh lebih panjang daripada jarak titik ke kawat yang diukur induksi magnetnya gitu ya. Misalnya jarak titik ke kawat 1 cm, panjang kawat 1 km. Nah, itu bisa dianggap kawatnya panjangnya tak berhingga. Dalam soal ciri-cirinya kawat ini nggak diketahui panjangnya, berarti dianggap tak berhingga. Nah, sekarang mari kita lihat kalau kawat ini diberi arus I, maka di sekitarnya akan timbul induksi magnet. Misalkan ada titik A berjarak A kecil dari kawat tersebut, maka di titik A itu akan ada induksi magnet sebesar B sama dengan mu0I per 2πA. Nah, rumus ini bisa dibuktikan dengan hukum Biot-Savart. Saya sudah membuktikan di video saya yang lain. Silakan kalau mau menonton ya. Nah, B itu adalah induksi magnet atau medan magnet secara umum. Satuannya adalah Weber per meter kuadrat atau disingkat Tesla, disingkat lagi menjadi T besar. Nah, sedangkan mu0 itu adalah permeabilitas magnet ruang hampa atau udara. Jadi ini disamakan hampa dengan udara karena perbedaannya itu sangat kecil. Nilainya adalah 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Itu adalah arus listrik yang mengalir, satuannya ampere. Pi itu bilangan 3,14. A itu jarak titik A ke kawat, satuannya meter. Nah, kalau kawatnya misalnya diletakkan dalam suatu medium, maka mu0-nya ini diganti mu ya. Mu-nya itu mu0 kali mu R. Mu itu adalah permeabilitas magnet medium. Mu0 itu tadi ya permeabilitas magnet ruang hampa. Nah, mu R itu adalah permeabilitas relatif. Kalau permeabilitas relatif ruang hampa itu satu persis, kalau udara ya mendekati satu. Oleh sebab itu biasanya disamakan ruang hampa dan udara karena perbedaannya terlampau kecil. Lanjut. Nah, sekarang induksi magnet di sekitar kawat berarus dengan panjang terbatas. Panjang terbatas itu artinya ada ukurannya, mungkin 10 cm, mungkin 1 meter ya. Jadi kalau saya kasih arus, misalnya arusnya ke atas ya, maka di sekitarnya akan timbul induksi magnet. Misalnya ada titik A besar, jaraknya kecil dari kawat, maka induksi magnet di titik A itu bisa ditulis seperti ini. B sama dengan mu0I per 4πA kali cos alfa plus cos beta. Alfa beta itu sudut jepitan yang ditarik dari ujung-ujung kawat ke titik A yang dicari induksinya. Nah, kalau kita menentukan arah induksi magnet itu bisa berbagai aturan ya. Tapi yang saya sarankan adalah pakai kaidah tangan kanan. Nah, kalau pakai kaidah tangan kanan syaratnya cuma satu, harus punya tangan kanan ya. Nah, coba tangan kanannya begini aja seperti ini ya. Nah, ibu jari untuk menunjuk arus, arah telapak tangan atau arah forehand untuk menunjukkan arah induksinya. Misalkan ini ada kawat, saya kasih arus, arahnya ke atas. Induksi magnet di titik A kemana arahnya? Ibu jari menunjuk arus, 4 jari menunjuk titiknya. Arah telapak tangan atau forehand menunjukkan arah induksinya. Jadi arah telapak tangan saya itu masuk. Simbolnya adalah cross. Cross itu artinya masuk bidang tegak lurus menjauhi pembaca. Nah, tetapi kalau ngecek di titik C kemana arah induksinya, ibu jari menunjuk arus, 4 jarinya menunjuk titiknya. Jadi nggak boleh gini, menunjuk titik 4 jarinya ya. Arah forehand atau telapak tangan menuju Anda. Nah, itu simbolnya adalah dot. Dot itu artinya keluar bidang tegak lurus menuju pembaca. Bisa juga nanti arusnya cross atau dot. Jadi kalau arusnya itu cross artinya ini ada arus, ada kawat tegak lurus bidang papan, arusnya menjauhi kita. Nah, kita ditanya arah induksi magnet di titik B kemana arahnya, ya ibu jari menunjuk arus, jadi masuk ibu jarinya cross, masuk tegak lurus papan, bidang gambar, 4 jarinya nunjuk titiknya. Arah forehandnya kemana? Ke atas, itulah arah induksi magnet di titik A. Nah, kalau di titik C bagaimana? Ibu jari menunjuk arus, 4 jari nunjuk titiknya, arah forehandnya ke kiri.
Jadi arah induksi magnet di C itu ke kiri. Perhatikan di sini ternyata arah induksi magnet itu selalu tegak lurus dengan garis hubung antara kawat dengan titiknya itu. Jadi tegak lurus. Ini juga tegak lurus kan dengan garis hubungnya. Seperti itu. Oke, yang dua saya jelaskan mengenai induksi magnet di sekitar kawat melingkar berarus. Ini persoalannya ada dua, nanti di pusat kat melingkar dengan di sumbu kat melingkar. Misalkan saya punya kat melingkar berarus I, terserah arah arusnya, bisa melawan putaran jarum jam, bisa juga berlawanan ya. Searah bisa, berlawanan juga bisa. Misalkan jari-jarinya A, pusatnya O. Maka kalau diberi arus seperti ini, di pusatnya akan timbul induksi magnet sebesar μ0I per 2A. Jadi BO itu induksi magnet di pusat, itu arus yang mengalir, A itu adalah jari-jari dari kawat melingkar. Tapi kadang-kadang ini digulung, ada gulungannya atau ada lilitannya. Dililitkan pada tempat yang sama membentuk kumparan tipis N lilitan, maka BDO itu jadinya adalah μ0IN per 2A gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau busur lingkaran? Busur lingkaran, sudut pusatnya θ, O itu adalah pusatnya, A itu jari-jarinya dialiri arus. Maka B di pusatnya itu adalah θ per 360 derajat dikalikan μ0I per 2A. Misal di sini ada setengah kawat melingkar, dikasih arus. Berapa induksi magnet di pusatnya? Nah, ini jelas sudut pusatnya adalah 180. 180 dibagi 360 adalah setengah. Jadi setengah kali μ0I per 2A. Tapi nanti kalau ada kawat seperempat lingkaran, ya kalikan seperempat. Kalau ada 3/4 kawat melingkar, ya dikalikan dengan 3/4. Jadi rumus ini digunakan kalau sudutnya misalnya aneh. Θ-nya 7 derajat. Nah, langsung aja dimasukkan ke rumus ini. Nah, bagaimana kalau di sumbu kawat melingkar? Sumbu kawat melingkar itu adalah garis yang tegak lurus bidang lingkaran melalui pusatnya. Pusatnya ini adalah O. Jadi ini pandangan 3 dimensi ya. Saya gambar sumbu X, Y, Z. Jadi titik S itu terletak pada sumbu sejauh B dari pusat lingkaran ini. Lingkaran ini adalah kawat diberi arus I gitu ya. Berapa induksi magnet di titik S? Rumusnya bisa pakai B sama dengan μ0I A sin θ per 2R kuadrat. Bisa juga B μ0I A kuadrat per 2R pangkat 3. Karena di sini segitiga siku-siku, sin θ-nya itu adalah A per R. Ya kan? Jadi A per R dimasukkan ke sin θ, A per R jadinya rumus ini gitu. Sedangkan R-nya sendiri pakai Pitagoras, karena ini sisi miring segitiga siku-siku, berarti R-nya akar A kuadrat plus B kuadrat. Atau pakai rumus ini yang mudah diingat. Karena B di sumbu itu terkait dengan B di pusat, sekian kalinya. Lah faktor sekian kalinya itu adalah sin pangkat 3 θ. Ini bisa dibaca bosin pangkat 3, bosin dipelesetkan menjadi bosen gitu ya. Bosen pangkat 3, bosen triple. Jadi pakai bosen triple. B di titik S di sumbu itu adalah bosen triple, di mana BO itu adalah induksi magnet di pusat kawat melingkar yang rumusnya μ0I per 2A. Sekarang bagaimana cara menentukan arah induksi magnet untuk kawat melingkar berarus? Nah, caranya adalah dengan tetap menggunakan kaidah tangan kanan seperti ini ya. Ini tangan kanan. Nanti ibu jari untuk menunjukkan induksinya, 4 jari yang meremas itu menunjukkan arah putaran arusnya. Ingat ini arusnya melingkar ya, jangan ditunjukkan dengan ibu jari. Jadi aturannya kita balik, tidak seperti kawat lurus tadi ya. Jadi misalkan ini ada kawat melingkar berarus melawan putaran jarum jam. Di titik O kemana arah induksinya? 4 jari meremas arus seperti ini. Nah, sedangkan jempolnya ini kemana? Kan keluar menuju Anda. Jadi kalau begitu B di titik O arahnya adalah keluar, simbolnya adalah dot. Nah, dot itu keluar tegak lurus bidang menuju pembaca. Nah, sekarang bagaimana kalau kawatnya setengah lingkaran, misalkan ini ya, setengah lingkaran berarus I. Caranya ya kita remas, sama, diremas seperti ini ya. Jadi diremas seperti ini, remasannya ke sana. Nah, begitu. Nah, jempolnya masuk bidang. Ya, jadi masuk bidang tegak lurus. Jadi kalau begitu simbolnya di sini adalah cross. Arah induksi magnet di titik O itu adalah masuk bidang tegak lurus menjauhi pembaca. Bagaimana kalau ini gambar 3 dimensi, ada kawat melingkar pada bidang XY, dikasih arus, arahnya ke sana. Kemana arah induksi magnet di titik O? Ya kita remas begini, diremas begini ya, diremas seperti itu. Lihatlah jempolnya arahnya ke atas. Jadi kalau begitu induksi magnet di titik O arahnya ke atas, menuju Z positif. Nah, bagaimana kalau di titik S
Nah, kalau di titik S, tetap aja ini arahnya adalah ke atas. Sangat mudah. Berikut kita mempelajari induksi magnet, solenoida, dan toroida. Solenoida itu apa? Solenoida itu adalah kumparan kawat yang dililitkan memanjang. Nah, nanti kita bagi menjadi dua. Solenoida yang pertama adalah solenoida dengan panjang tak hingga. Artinya panjangnya itu terlampau besar bila dibandingkan dengan diameter penampang. Misalnya panjangnya 1 km tapi diameternya cuma 1 cm. Itu bisa diabaikan. Ciri-cirinya dalam soal diameter penampang tidak diketahui, tidak ditanyakan. Itu berarti solenoida panjang tak hingga. Kalau tak hingga sungguhan ya nggak ada ya. Kalau solenoida sangat panjang ini diberi arus, maka sepanjang sumbunya itu akan timbul induksi magnet. Tapi persoalan untuk sole panjang tak hingga, mencari induksi magnet di pusat sama di ujung saja ya. Kalau di pusat itu mu0 IN, N kecil, atau boleh ditulis B di pusat itu mu0 I, N besar per L. Nah, kalau B di U, di ujung, itu adalah separuhnya B di pusat. Nah, I jelas arus di sini ya. N kecil itu rapat lilitan N per L. Yang kedua, ini ada solenoida dengan panjang terbatas. Jadi, misalkan ada soal nanti solenoida panjangnya diketahui, diameternya juga diketahui. Nah, kita ditanya untuk titik S yang terletak pada sumbu solenoida, tidak tahu ya ini terletak di mana S-nya, pokoknya di sumbu, boleh di sini, boleh di situ, boleh di ujungnya, boleh di pusat, terserah. Nah, ini saya tarik garis penghubung ujung-ujung sole dengan titik S. Nah, ini ada sudut yang dibentuk alfa beta. Nah, kalau sole ini diberi arus, dialiri arus, maka tentu saja di sumbunya akan timbul induksi magnet. Induksi magnet di titik S sebesar berapa? Nah, rumusnya adalah seperti ini. B-nya setengah mu in dikalikan dengan cos alfa plus cos beta. Nah, N kecil itu rapat lilitan N per L gitu ya. Di mana L itu merupakan panjang dari solenoidanya. Sedangkan N itu adalah jumlah lilitannya. Nah, bagaimana cara kita menentukan arah induksi magnet di sumbu dari solenoida? Ya, kita pakai kaidah tangan kanan. 4 jari yang meremas menunjukkan putaran arus. Jempolnya atau ibu jarinya untuk menunjukkan arah induksi magnetnya. Jadi kalau begitu ini induksi magnetnya arahnya ke kanan. Nah, sekarang yang kedua persoalan toroida. Toroida itu adalah kumparan yang dibentuk lingkaran. Misalkan dengan jari-jari efektif A. Toroida ini diberi arus misalkan sebesar I. Maka arus akan mengalir di dalam toroida tersebut. Akibat adanya arus, maka di sumbu toroida ini akan timbul induksi magnet. Lihat sumbunya garis putus-putus warna hitam itu ya. Nah, itu akan timbul induksi magnet. Nah, besarnya berapa? Besarnya adalah B sama dengan mu0 IN per 2 pi A. I arus seperti biasanya, N itu jumlah lilitan, A itu disebut sebagai jari-jari efektif toroida. Jari-jari efektif itu terkait dengan jari-jari dalam dan luar. Jadi jari-jari efektif itu adalah separuh dikalikan dengan dalam kurung A1 plus A2, di mana A1, A2 jari-jari dalam dan luar. Nah, kadang-kadang soalnya dalam soal tidak diketahui langsung jari-jari efektif. Jadi jari-jari efektifnya kita pakai rumus ini untuk mencarinya. Berikutnya kita membahas mengenai gaya Lorentz atau gaya magnet. Gaya magnet itu bekerja kalau ada medan magnet ya. Nanti ada 3 macam. Yang pertama adalah gaya Lorentz pada kawat lurus berarus. Jadi kalau ada kawat lurus berarus I, ya dikenai medan magnet homogen B misalnya gitu ya. Nah, maka kawat ini pasti kena gaya Lorentz. Nah, gaya Lorentz-nya itu berapa? Gaya Lorentz-nya secara vektor ditulis I L cross B. Tapi kalau secara skalar, nilai dari gaya Lorentz itu adalah BIL sin theta, bil sin theta. F itu adalah gaya Lorentz-nya, B itu medan magnetnya, I itu arus yang lewat kawat, L itu adalah panjang kawatnya, sedangkan theta itu sudut antara vektor L dengan B, atau sudut yang dibentuk arah arus terhadap B-nya. Karena arah arus ini pasti sama dengan arah vektor L-nya. Oke, bagaimana sekarang cara menentukan arah gaya Lorentz-nya untuk kawat berarus? Caranya dengan menggunakan kaidah tangan kanan, jempol untuk menunjukkan arah arusnya, 4 jari itu untuk menunjukkan arah medan magnetnya, sedangkan arah telapak tangan atau forehand itu untuk menunjukkan arah gaya Lorentz-nya. Untuk mengingat-ingat gampang ini ya, ibu jari I. Nah, 4 jari dengan 1 jari banyak 4. Jadi banyak itu menunjukkan B. Kalau arah telapak tangan, bacanya telapak tangan ya. Nah, itu untuk menunjukkan arah F. Telapak atau forehand itu menunjukkan arah F. Contohnya adalah seperti ini.
Kalau misalnya ada kawat lurus diletakkan dalam medan magnet, arahnya masuk bidang. Nah, kawat lurusnya berarus arahnya ke kanan. Gimana cara menentukan arah galorenya? 4 jari menunjuk B, menusuk bidang, masuk. Nah, sedangkan ibu jarinya menunjuk arusnya. Nah, kalau kita lihat arah telapak tangan kita itu adalah ke atas. Jadi gaya lorennya di sini arahnya ke atas. Nah, bagaimana kalau kawatnya saya beri arus arahnya ke atas? Maka caranya menentukan arah gaya loren seperti ini. 4 jari menunjuk B, menusuk bidang ya. 4 jarinya menusuk bidang, ibu jarinya menunjuk arus. Sedangkan arah telapak tangan kita itu adalah arahnya ke kiri. Jadi gaya lorennya adalah ke kiri. Seperti ini kalau kita gambar. Oke. Nah, bagaimana kalau arusnya ke utara? Misalnya ada kawat, arusnya ke utara di atas tanah ya. B-nya itu ke atas, F-nya kemana? Nah, caranya kita gambar mata angin. Nah, ini arah mata angin ya. Utara, selatan, barat, timur. Pada arah mata angin, cross itu untuk menunjuk arah ke bawah. Dot itu untuk menunjuk arah ke atas. Nah, sekarang perhatikan, I-nya itu kan ke arah utara. Jadi seperti ini, I-nya ke arah utara. B-nya ke atas, ditunjukkan dengan dot ya. Menunjuk arah ke atas itu dot. Jadi B-nya itu dot, arah medan magnetnya. Nah, arah galornya kemana? Ya 4 jari menunjuk B. Nah, B-nya menuju kita, ibu jarinya menuju arus. Jadi arahnya ke atas, seperti ini ya. Jadi arah telapak tangan ini menunjuk ke arah kanan. Nah, kalau ke arah kanan itu berarti ke arah timur. Jadi kalau begitu galorennya ke arah timur seperti ini. Jawabannya berarti ke arah timur. Aplikasi galoren itu apa? Aplikasi galoren jenis yang pertama yaitu bilsin theta itu apa sih? Nah, contohnya aplikasinya pada motor listrik ya. Nah, motor listrik itu misalnya penerapannya pada kipas angin, diterapkan pada kipas angin sehingga kipas angin bisa mutar. Nah, kenapa bisa memutar seperti itu? Jadi, sebenarnya motor listrik itu isinya adalah kumparan dengan N lilitan, luas penampangnya misalnya A atau luas bidangnya A, diberi arus diletakkan dalam medan magnet. Penghasil medan magnetnya itu adalah stator. Nah, ini ada normal bidang membentuk sudut theta terhadap medan magnetnya. Kalau ini dikenai medan magnet arahnya ke sana, maka kawat yang ini akan mendapatkan gaya loren yang arahnya ke atas, sedangkan yang lain akan mendapat gaya loren yang berlawanan arahnya ke bawah. Tetapi gaya pada kawat yang sini sama situ itu kan berlawanan gayanya, dan ini sama besar, maka dia akan membentuk kopel. Jadi kopel itu pasangan dua buah garis sejajar sama besar tapi arahnya berlawanan. Sedangkan bagian kawat kumparan yang sejajar medan magnet ya tidak mendapat gaya loren. Kalau ada kopel tentu saja ada putaran, ya kan? Karena ini nariknya ke atas itu ke bawah, ada putaran arahnya ke sana. Nah, kalau ada putaran dikatakan ada momen kopelnya bisa dicari dengan rumus ini ya, Nabi sin theta. Nah, ini ya rumusnya Nabi sin theta, enak diingat. Jadi M itu menyatakan momen kopel, N itu jumlah lilitan, A itu luas penampang kumparan, B itu medan magnet, I arus yang mengalir dalam kumparan, theta itu sudut antara normal bidang dengan medan magnetnya. Nah, kalau momen kopel itu membuat putaran berarti melakukan usaha. Nah, usaha rotasi yang dilakukan oleh momen kopel itu dirumuskan Nabi dalam kurung cos theta 1 min cos theta 2. Theta 1 itu sudut posisi awal B terhadap normal, sedangkan theta 2 itu adalah sudut posisi akhir B terhadap normalnya. Oke, gaya loren yang kedua itu adalah gaya loren pada partikel bermuatan listrik. Jadi partikel bermuatan listrik itu ya banyak, bisa proton, bisa elektron, bisa ion-ion gitu ya. Kalau misalnya ada partikel bermuatan listrik bergerak di dalam medan magnet dengan kecepatan V membentuk sudut theta terhadap arah medan magnet, maka gaya loren yang dialami partikel bermuatan ini adalah secara vektor, F vektor ya ini, Q V cross B. V vektor kecepatan, B vektor medan. Tetapi nilainya adalah nilai dari gaya lorennya B Q V sin theta, begitu. Contoh partikel bermuatan listrik antara lain adalah proton, muatannya adalah plus E, muatannya plus E-nya itu adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19 kulum. Ini merupakan konstanta alam. Elektron itu muatannya min E, sedangkan ion-ion ada Ca2+, Cl min Na+. Ini semua partikel bermuatan listrik ya. Ca2+ itu muatannya plus 2E, Cl min E, Na+ itu plus E.
Nah, karena gaya Lorentz itu adalah vektor ya, jadi kita harus bisa menentukan arahnya. Nah, cara yang paling umum digunakan adalah dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Kalau pakai kaidah tangan kanan, maka medan magnetnya ditunjuk 4 jari, sedangkan ibu jarinya menunjuk V. Arah telapak tangan itu untuk menunjukkan arah gaya Lorentz kalau muatannya positif yang bergerak. Tapi kalau negatif ditunjukkan arah punggung tangan kanan. Jadi bisa arah forehand, bisa arah backhand. Nah, contohnya adalah seperti ini ya. Kalau ada medan magnet, arahnya masuk bidang tegak lurus. Kemudian ada muatan plus Q bergerak dengan kecepatan V arahnya ke kanan. Kemana gaya Lorentz-nya? Kaidah tangan kanan. 4 jari menunjuk B, jempol menunjuk V, arah forehand-nya ke atas. Itulah arah gaya Lorentz-nya. Karena dia muatannya positif, ditunjukkan arah telapak tangan atau arah forehand. Tapi kalau negatif, arah backhand-nya. Contohnya ini, kalau ada muatan negatif bergerak ke atas dalam medan magnet, kemana arah gaya Lorentz-nya? 4 jari menunjuk B, jempol menunjuk V, arah gaya Lorentz-nya ditunjuk arah backhand. Jadi backhand-nya itu arahnya adalah ke kanan. Jadi gaya Lorentz-nya ini arahnya adalah ke kanan. Seperti itu ya. Ingat, ini muatannya negatif, arah backhand. Kalau positif, arah forehand gitu ya. Contoh lagi ada proton, dia bergerak ke arah selatan, mendatar misalnya di atas tanah, terus kemudian B itu ke bawah, medan magnetnya, F-nya kemana pada proton? Nah, proton itu muatannya adalah positif. Nanti gaya Lorentz-nya ditunjukkan arah forehand atau telapak tangan ya. Nah, oke, sekarang mari kita lihat, kita gambar arah mata angin, utara, selatan, barat, timur. Nah, V-nya ke selatan, ya berarti gambarnya seperti ini. Nah, ini arah B-nya adalah ke bawah. Kalau ke bawah ditunjukkan dengan cross ya. Dot itu untuk menunjuk ke atas, cross itu ke bawah. Jadi sekali lagi kalau gambar mata angin, cross itu untuk menunjuk arah ke bawah, dot itu untuk menunjuk arah ke atas. Nah, F-nya itu kemana? Ya 4 jari menunjuk B seperti ini, 4 jari menusuk bidang ya. Jempolnya menunjuk V seperti ini. Jempolnya menunjuk V, sedangkan arah forehand-nya itu adalah ke kanan, berarti ke arah timur. Nah, ke arah timur begini. Jadi kalau begitu jawabannya adalah F ke arah timur. Nah, bagaimana kalau elektron yang bergerak? Elektron itu negatif, berarti pada arah yang sebaliknya yaitu ke barat. Baik, sekarang kita membahas macam lintasan partikel yang bergerak dalam medan magnet. Itu ada 3 macam. Yang pertama adalah mungkin berupa garis lurus jika vektor medan magnetnya sejajar dengan vektor kecepatan dari partikelnya. Bisa sudutnya 0 derajat, bisa juga 180 derajat ya. Nah, gayanya tadi kan BGV sin theta. Nah, sin 0, sin 180 itu 0. Sehingga gaya Lorentz yang dalam itu 0. Nah, kalau F-nya 0, percepatannya 0, itu berarti dia melaju dengan lintasan garis lurus karena dia pergi LB. Misalkan, ini muatannya positif, bergerak ke kanan. Kecepatannya V, medan magnetnya juga ke kanan. B, ya. Ini sejajar V dengan B, pasti sudutnya 0, gaya Lorentz-nya 0, lintasannya berupa garis lurus. Sama seperti ini sejajar berlawanan, sudutnya 180, gaya Lorentz-nya 0. Nah, ini pun lintasannya berupa garis lurus. Oke, lintasan yang kedua mungkin berbentuk lingkaran. Itu terjadi kalau vektor medan magnet tegak lurus dengan vektor kecepatan. Itu sudutnya 90 derajat ya. F tadi BGV sin theta, tapi theta-nya 90, sehingga sin 91, sehingga gaya Lorentz-nya itu maksimum BGV gitu. Kalau dia bergerak melingkar, maka jari-jari lingkarannya itu adalah mv per bg. M itu massa partikel, V itu adalah kecepatannya, B medan magnet, G itu adalah muatan dari partikelnya. Yang ketiga, lintasannya mungkin berbentuk helik atau spiral ya. Nah, ini terjadi kalau B-nya tak sejajar V dan B-nya juga tidak tegak lurus V. Contohnya ini ya, B-nya tidak sejajar V, juga tidak tegak lurus. Pasti dia lintasannya berupa helik. Nah, dengan B itu sebagai sumbu heliknya. Kenapa lintasannya berupa helik dan sebagainya? Tentu saja saya tidak menjelaskan detail di sini karena saya di sini memberikan ringkasan materi ya. Untuk detailnya lihat video saya yang lain. Di sub pokok bahasan lintasan partikel dalam medan magnet. Nah, gayanya adalah BGV sin theta. Nah, F-nya itu terletak di antara harga 0 dan BGV. Nah, jari-jarinya juga bisa dibuktikan. Saya sudah membuktikan di video saya yang lain. R sama dengan MV sin theta per BG. Nah, sudah saya beri keterangan semua di sini. Oke, gaya Lorentz jenis yang terakhir adalah gaya Lorentz interaksi dua kat sejajar.
Jadi kalau misalkan saya punya dua kawat sejajar terletak sejauh A, sejajar ini ya, dan panjangnya itu tak berhingga, sangat panjang, artinya panjang kawat dibandingkan dengan jarak dua kawat itu terlalu besar. Sehingga jarak dua kawat bisa diabaikan terhadap panjang kawatnya. Nah, ciri-cirinya dalam soal nggak diketahui panjangnya, berarti dianggap panjang tak hingga. Nah, kawat ini pasti akan saling tarik-menarik kalau arusnya sama arah seperti ini. Nah, itu bisa dibuktikan, lihat video saya yang lain ya, saya tidak menjelaskan secara detail, tarik-menarik gaya itu ke dalam seperti ini. Tapi konsepnya adalah gaya Lorentz persatuan panjang, kita hanya menghitung berapa newton per meter gaya yang bekerja pada masing-masing kawat. Nah, gaya di kawat 1 dan 2 sama besar, ini merupakan gaya aksi reaksi. Nah, kalau kita rumuskan gaya Lorentz persatuan panjang itu adalah mu0 I1 kali I2 per 2 pi A. Jadi F per L itu menyatakan gaya Lorentz persatuan panjang, tentu saja satuannya Newton per meter. Kalau I1 I2 itu arus masing-masing kawat ya. A itu jarak dua kawat. Bagaimana kalau arusnya berlawanan seperti ini? Kalau arusnya berlawanan pasti dia akan saling tolak-menolak. Nah, kalau diamati di laboratorium, maka kawat ini akan tarik-menarik, kawatnya akan melengkung ke dalam, seperti ini ya. Tapi kalau berlawanan arah seperti ini, dia akan tolak-menolak. Jadi kalau diamati di lab, kawatnya melengkung keluar, seperti itu.